Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini menurut saya ada banyak sekali info penting yang akan saya sampaikan karena kita telah melalui beberapa hal yang sangat penting selama beberapa hari terakhir, yaitu ada closing weekly candle, closing monthly candle, dan saya bakal membahas apa yang terjadi di kedua hal tersebut yang menurut saya bisa mempengaruhi pergerakan Bitcoin berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,01 triliun dolar atau turun sekitar 1,91%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, kita pada akhirnya telah menyelesaikan bulan Agustus dan kita closing monthly candle tentunya dalam keadaan merah. Spesifiknya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita mendapatkan koreksi sebesar 8,74%. So, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, di bulan September, ini lagi-lagi bukan berita baik ya. Karena secara historis, memang biasanya bulan September bukan bulan yang baik untuk Bitcoin. Terutama kalau kita perhatikan dari tahun 2017 hingga sekarang. Karena dari tahun 2017 hingga sekarang, teman-teman, baru ada 1 tahun di mana bulan September itu berakhir dalam keadaan hijau, yaitu di tahun 2023. Sisanya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, bahkan dari tahun 2011 pun, sekalipun bulan September itu hijau, itu biasanya persentasenya nggak bakalan besar. Terakhir itu 2023 kenaikannya hanya 3,95%. 2016 5,97, 2015 2,82, 2013 0,64, sedangkan 2012 ini angkanya paling tinggi 22,05%. Tapi itu cuma terjadi sekali dalam sejarah. Dan kalau misalnya kita perhatikan, teman-teman, ini adalah rangkumannya. Bulan-bulan terbaik untuk Bitcoin dan yang terburuk. Agustus dan September, unfortunately, merupakan bulan-bulan terburuk untuk Bitcoin. Secara historis menunjukkan hal tersebut. Sehingga tidak mengherankan ya, teman-teman, kuartal 3 itu memang biasanya tidak menjadi kuartal yang baik untuk Bitcoin. Karena bulan Agustus dan Septembernya, bahkan Juli itu ya bulan keempat terburuk. Jadi Juli, Agustus, September, yang merupakan kuartal 3. Yang merupakan bulan-bulan terburuk untuk Bitcoin. Ya, kita bisa simpulkan dari sini bahwa kuartal 3 memang bukan kuartal yang baik untuk Bitcoin. Tapi berita positifnya di balik itu, teman-teman, walaupun kita sekarang sedang berada di September, yang ya kalau misalnya kita masih akan mendapatkan koreksi, wajar-wajar saja gitu ya, karena memang secara historis menunjukkan bahwa September bukan bulan yang baik untuk Bitcoin. Berita baik di belakang itu, kuartal 4 itu biasanya adalah kuartal yang paling baik untuk Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, bulan terbaik secara performa ya, secara historis untuk Bitcoin itu ada di bulan November. Itu adalah bulan terbaik. Yang kedua itu di bulan April. Yang ketiga itu di bulan Oktober. So, di top 3 bulan terbaik untuk Bitcoin itu ada 2 yang di kuartal 4, November dan juga Oktober. Desember juga tidak kalah baik ya, walaupun tidak sebagus Oktober dan juga November. Tapi regardless, teman-teman, semua ini akan sangat-sangat penting untuk kalian ketahui. Karena saya melihat sekarang, teman-teman, sentimen di market itu dalam keadaan yang sangat-sangat bearish. Oke? Dan sudah mulai banyak orang yang terkapitulasi bukan karena harga kriptonya terus menurun, tapi karena mereka sudah terlanjur bosan atau mungkin tidak sabar lagi untuk menunggu kenaikan harga kripto mereka dan mereka keluar hanya atas dasar mereka sudah tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Apakah ada dari teman-teman yang melakukan hal tersebut? Menjual bukan karena kriptonya yang terus lagi menurun, tetapi karena sudah tidak lagi sabar dan tidak lagi mau menunggu untuk kriptonya kembali naik ke atas.
Jadi itu yang dinamakan kapitulasi dari segi waktu. Bukan hanya dari segi harga ya. Kalau dari segi harga, ya saya meyakini mungkin altcoin teman-teman juga udah rata-rata terkoreksi 70, 80, atau bahkan ada yang 90%. In case kita juga mendapatkan koreksi lebih dalam dari sini, ya mungkin persentasenya tidak lagi akan terlalu besar, teman-teman. Mau seberapa lagi gitu. Ini sudah koreksinya 70, 80, 90% dari all-time high-nya. Ya kan? Dan ini sudah berada di area di mana kita mendapatkan harga yang harusnya merupakan best deals, teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa menemukan project-project yang bakalan bertahan sampai bertahun-tahun ke depan, harga yang kalian lihat hari ini kemungkinan adalah harga-harga terbaik yang bisa kalian beli untuk tahun ini atau bahkan tahun depan. So, teman-teman, ini bukan saatnya untuk bermalas-malasan, tapi ini justru adalah saatnya teman-teman untuk fokus melakukan research, kemudian mencari project-project yang solid yang kemungkinan besar nanti naratifnya bakalan hit, dan itu akan menghasilkan gains yang luar biasa. Terutama kalau misalnya teman-teman start akumulasi dari sekarang. Nah, itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa koreksi lebih dalam dari sini, tapi koreksi dari sini pun menurut saya persentasenya tidak akan lagi terlalu tinggi, teman-teman. Karena kita sudah bleeding out, melihat altcoin bleeding selama berbulan-bulan, atau bahkan udah tahunan sekarang. Kecuali kalian memang meyakini bahwa tidak akan ada lagi altcoin season, maka harusnya saat-saat sekarang merupakan saat-saat yang terbaik untuk kalian melakukan research, dan kemudian melakukan dollar cost averaging ke project-project tersebut. Dan ini menyambung nih tadi teman-teman. Tweet dari Dr. Profit ini saya juga berada di sisi yang sama ya, berada di perspektif yang sama. Remember, the only goal for the market makers is to make you exhausted before they send the price to new all-time high. I see more than 70% of X is already losing hope. Their plan is playing out well. Jadi menurut si Dr. Profit, ya, tujuan satu-satunya bagi market maker sekarang adalah untuk membuat para retail itu exhausted. Artinya, ya mereka nggak sabaran lagi. Udah kelamaan nih nunggu nggak naik-naik gitu. Dan kemudian mereka terkapitulasi dan bukan terpaksa, tapi memilih untuk menjual semua kripto mereka. Karena mungkin dalam pikiran mereka, ya udah deh saya jual aja, nggak naik-naik juga kok harganya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, teman-teman, biasanya justru itu adalah tanda bahwa kita telah menemukan bottom, dan itu bisa menjadi keputusan yang sangat fatal kalau misalnya teman-teman lakukan. Apalagi kalau misalnya kalian melihat beberapa bulan ke depan, tiba-tiba harganya meroket 300-400% dari sekarang. Bukan untuk mengatakan itu yang garansi akan terjadi, tapi ini kita berasumsi. Kalau misalnya nanti kita menemukan bottom dan pada akhirnya kita mendapatkan ada mini altcoin season saja, itu mungkin bisa menghasilkan gain 100%. Gitu ya, terutama di altcoin-altcoin yang market cap-nya masih sedang ataupun kecil. Dan dari sana, berita buruknya adalah teman-teman kemungkinan justru membeli altcoin yang sebenarnya kalian sudah punya sebelumnya, tapi kalian menjual di harga sekarang karena kalian tidak sabaran untuk menunggu harga kembali naik, dan harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, itu lebih parah lagi, teman-teman. Jadi, please, sebelum kalian melakukan keputusan itu, terkapitulasi hanya karena waktu, pikirkan kembali. Apa tujuan kalian di awal? Apakah memang tujuannya untuk investasi atau trading? Kalau investasi, ya memang kalian fokusnya harus long term, teman-teman. Jangan terkapitulasi hanya karena kalian tidak sabaran menunggu harga kripto tersebut naik. Dan saya setuju, 70% dari apa yang kita lihat di media sosial sekarang sepertinya sudah losing hope gitu, kehilangan harapan. Kapan nih altcoin saya naik gitu kan? Ini bahkan sebenarnya sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir, teman-teman. Tidak hanya sekarang. Tapi dari berbulan-bulan yang lalu, altcoin itu memang ya kesulitan ya untuk mendapatkan atau mempertahankan momentum bullish. Sehingga banyak yang kemudian terkapitulasi karena tidak sabar untuk menunggu harganya kembali naik. So, teman-teman. Yang berikutnya. Ini adalah sebuah kejadian yang sebenarnya sama dengan apa yang kita lihat di tahun 2020. Pada saat itu, sebelum kita break ke area all-time high yang baru, persis sebelum kita break ke all-time high yang baru, kita mendapatkan ada realized cap for new whales itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Menunjukkan bahwa ada banyak sekali whales baru yang bermunculan. Akumulasi terjadi. Dan ini
bukan para retail ya teman-teman, ini yang memegang Bitcoin sangat banyak, makanya dikategorikan sebagai whales. Itu terjadi tahun 2020. Guess what? Kali ini teman-teman, kita juga melihat hal yang serupa terjadi akumulasi yang sangat signifikan di belakang layar. Dan yang mengakumulasi rata-rata adalah whales gitu ya. Dan juga tentunya investor kalangan institusi yang membeli melalui spot Bitcoin ETF. Ya walaupun beberapa hari terakhir kita melihat ada cenderung outflow terjadi, tapi angkanya tidak sesignifikan akumulasi yang telah terjadi selama berbulan-bulan terakhir. Ya sesekali ada outflow itu hal yang wajar, tapi sekali lagi kita harapkan bahwa spot Bitcoin ETF bisa segera gitu ya untuk kembali ke jalur yang benar dan mendapatkan inflow. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari monthly chart. So, saya pengen membawa dua berita buruk teman-teman. Dua berita negatif untuk kalian. Yang pertama teman-teman adalah bahwa closing monthly candle kemarin itu kembali di bawah area $60.000. Dan ini adalah closing monthly candle paling rendah, oke? Paling rendah sejak bulan Februari tahun 2024. So, itu bukan sebuah sign yang baik, teman-teman. Karena itu bisa diartikan bahwa buyers tidak lagi mampu mempertahankan area 60.000 di monthly. Dan itu terjadi setelah berbulan-bulan terakhir kita closing di atas area itu. Bisa jadi menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang daripada perkiraan. Kalau misalnya diperhatikan, teman-teman, sekarang itu kita telah mengalami konsolidasi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan berturut-turut atau setengah tahun terkonsolidasi. Nah, jika kita berkaca dari pergerakan yang mirip di cycle sebelumnya, itu sebenarnya adalah di sini, teman-teman. Kita cenderung juga mendapatkan konsolidasi di sini, sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk menyelesaikan konsolidasi tersebut dan breakout ke area all-time high yang baru. Nah, ini adalah worst case scenario ya, teman-teman. Worst case scenario, kalau misalnya kita perhatikan, itu kita akan terkonsolidasi selama kurang lebih 15 bar, teman-teman. 15 bar monthly. Atau berarti 1 tahun 3 bulan. Yang kalau misalnya kita akan lihat juga sekarang, 15 bar itu berarti kurang lebih di kuartal 1 tahun 2025, kita baru bisa expect Bitcoin akan kembali ke area all-time high yang baru. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya teman-teman. Bisa saja terjadi karena sekali lagi, kita pada akhirnya melihat monthly candle close di bawah 60.000 itu bukan sign yang baik. Yang kedua, weekly candle juga lagi-lagi close di bawah 60.000, teman-teman. Setelah kemarin kita mendapatkan weekly candle yang cukup meyakinkan di sini, tapi reaksi para seller supaya lebih signifikan daripada para buyers. Nah, kita kembali close di bawah area 60.000 dan menjadikan 60.000 lagi-lagi menjadi area major resistance di weekly. So, ada dua hal yang kemudian menyebabkan saya in the short term tentunya biasnya akan menjadi bearish, teman-teman. Karena berarti sekarang kita harus melalui banyak sekali hadangan. 60.000 di weekly, harus kembali close juga 60.000 di monthly. Oke, jadi sebelum kedua hal tersebut terjadi, maka ya bias saya harus saya katakan dengan berat hati bearish, teman-teman. Dan bukan tidak mungkin kita bisa kembali roll over ke bawah menuju ke area yang lebih rendah 52, 50 atau bahkan break ke area lower low yang baru menjadi push terakhir sebelum pada akhirnya kita start kembali recover. Dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, teman-teman. Dan itu cocok dengan time frame yang tadi kita lihat, bisa aja di akhir kuartal 4 tahun 2024 atau kuartal 1 tahun 2025. Itu adalah menurut saya semacam time frame yang ideal bagi Bitcoin untuk kembali breakout ke area all-time high yang baru. So, bersabar teman-teman, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Kita melihat market terutama altcoin terus-menerus berdarah selama berbulan-bulan terakhir. Tetapi yang sekali lagi akan membedakan para winners
dengan para losers di crypto investing adalah saat-saat seperti ini. Jika kalian terkapitulasi, pada saat kita telah menemukan local bottom, itu adalah saat yang paling buruk bagi kalian untuk keluar. Jadi pastikan teman-teman evaluasi kembali tujuan awal kalian masuk ke kripto itu apa. Kalau memang jawabannya adalah untuk investasi, maka tidak sabaran bukan menjadi alasan bagi teman-teman untuk menjual aset tersebut. Kecuali kalian sudah tidak meyakini bahwa altcoin tersebut memiliki masa depan yang cerah, altcoin tersebut misalnya berubah haluan dari awalnya project yang solid menjadi tidak solid. Nah, itu bisa menjadi alasan kalau misalnya teman-teman mau keluar. Karena kan memang tujuan kalian investasi gitu kan, investasi ke project tersebut. Karena kalian meyakini bahwa project tersebut mempunyai tim yang baik, misalnya project yang baik, kemudian mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai utility yang baik. Nah, itu kan contoh-contoh alasan kenapa teman-teman menjadi investor di satu altcoin. Nah, kalau misalnya kalian masuknya dengan alasan tersebut, ya keluarnya juga dengan harus alasan tersebut. Misalnya tiba-tiba timnya berubah haluan, misalnya tiba-tiba ada terjadi sesuatu, ada penipuan yang terjadi dari pihak timnya misalnya, atau ada utility yang tiba-tiba berubah dan lain seterusnya. Nah, itu kalian boleh jadikan alasan untuk keluar, itu fine gitu. Tapi kalau kalian keluar hanya karena kalian tidak sabaran harga altcoin yang kembali naik, ya itu biasanya akan men-trigger penyesalan di hari-hari ke depan. So, jangan sampai teman-teman lakukan itu. Yang berikutnya teman-teman, kita udah bahas monthly, weekly. Keduanya mendapatkan berita yang cukup negatif karena kita kembali close di bawah 60.000. Sekarang apa yang terjadi daily? Daily juga sama teman-teman, bahwa kita pada akhirnya juga berhasil untuk close di bawah area yang sebelumnya menjadi range yang saya sampaikan terakhir kali, 60.000 sampai ke area 58.000-an di sini. Ini kemarin menjadi sebuah range yang pada akhirnya berhasil kita jebol teman-teman. Itu juga bukan sign yang baik. Jadi semua time frame besar menunjukkan hal yang negatif. Hanya saja teman-teman, saya perlu ingatkan bahwa di Amerika sana itu sedang long weekend karena lagi ada Labor Day. So, hari Sabtu, Minggu, Senin itu libur pasar saham Amerika, otomatis liquidity di market itu sangat-sangat rendah. Karena kita perlu ketahui bahwa biasanya yang menggerakkan market itu ya ketika pasar saham US juga lagi buka. Karena uang-uang di sana ya besar-besar semua gitu kan. Itu yang menciptakan liquidity biasanya. Sehingga kalau misalnya mereka sedang liburan gitu ya, lagi long weekend, nggak ngeliatin chart, maka kita melihat liquidity di market itu tipis. Tidak terkecuali Bitcoin. Sehingga ya rentan ya dengan adanya manipulasi. Nah, kita mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut apakah ini adalah sebuah breakdown yang valid atau tidak, mungkin besok atau lusa. Tapi untuk sementara, karena kita telah berhasil closing daily candle juga di bawah area 58.000, maka di time frame daily juga saya cenderung bearish. Dan saya tidak akan mencari peluang untuk long di sini, teman-teman. Terkecuali kita berhasil untuk break di bawah area 56.000 di sini. Dan kemudian start untuk membentuk semacam reversal pattern dari sana. Nah, ini akan saya tunggu lagi, teman-teman. Nah, kalau kita manfaatkan Fibonacci retracement juga di sini sebagai konfirmasi tambahan, kita juga bisa melihat area 55.200-an kurang lebih, roughly itu areanya, itu juga merupakan area golden pocket. Jadi ini adalah sebuah area yang menurut saya cukup penting ya. Dan ini bisa menciptakan semacam support. Kayak ini adalah areanya. Jadi itu bertepatan dengan semacam liquidity pool. Karena saya meyakini banyak orang yang long taruh stop loss-nya itu di bawah wick ini, teman-teman. So, ini mungkin bisa kita tuju. Dan kalau misalnya ada reversal pattern dari sana, mungkin dari sana baru akan saya manfaatkan untuk peluang long. Tapi kalau kita tidak berhasil untuk menyentuh area ini dan justru kembali mengalami rally dari sana, ini pun tidak saya jadikan alasan untuk tiba-tiba long di sini, teman-teman. Kenapa? Karena perlu kalian ingat, weekly candle kita kembali close di bawah 60.000. Otomatis area ini kembali akan menjadi area major resistance di weekly. Dan setiap kali kita menyentuh area ini, kita harus berasumsi bahwa akan ada selling pressure yang kembali masuk, dan justru itu akan saya jadikan sebagai peluang untuk short.
Ideally, saya mau melihat sekali lagi kita nyampe ke area ini, dan kemudian baru start kembali reverse ke atas. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali break dan close di atas area $60.000. Tapi kalau yang terjadi berikutnya, kita break di bawah area tersebut dan justru start membentuk ada konsolidasi yang lebih besar, semacam bearish continuation pattern, ya maka kita harus bersiap bahwa kita justru akan mengalami sell off lanjutan. Mungkin semacam hal ini bisa kita expect. Dan kita akan sell off kembali ke area $50.000. So, kalau dari sini kita akan langsung naik ke 60.000, itu akan saya jadikan peluang untuk short kalau misalnya ada reversal pattern. Tapi kalau kita melanjutkan sell off dari sini menuju di bawah 56.000, maka itu akan saya jadikan peluang untuk mencari setup long apabila ada reversal pattern. Nah, kalau keduanya belum terjadi dan kita hanya choppy di sekitaran area di sini, ya saya akan prefer untuk stay away from the market terlebih dahulu. Terlebih lagi, saya mengetahui bahwa liquidity di market itu sekarang sedang sangat tipis karena pasar di US itu lagi libur. Otomatis kita melihat ada potensi yang cukup besar akan terjadinya manipulasi. Dan itu tidak ideal untuk teman-teman yang merupakan traders. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.